Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, ihsan, kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini di tahun ini. Kedua kali salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah insyaallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kultum kita akan bertemakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Di dalam agama Islam, ukhuwah dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ukhuwah insaniyah, yang artinya persaudaraan dalam kemanusiaan. Di sini selama manusia itu menjadi manusia atau sesama manusia, kita adalah bersaudara. Tidak pandang bulu agama apapun, bangsa apapun, negara apapun, suku apapun, selama dia manusia, maka kita bersaudara. Jenis yang kedua atau macam yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah bisa diartikan persaudaraan dalam negara atau bangsa. Semisalnya kita orang Indonesia, kita bersaudara dengan orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Misalnya juga selain itu, misal orang Arab berbangsa Arab, mereka bersaudara dalam berbangsa Arab. Itulah yang dinamakan ukhuwah watoniyah. Yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Ini lebih spesifik dari yang dua macam tadi karena ini lebih kepada persaudaraan dalam Islam. Selama manusia itu beragama Islam, maka mereka bersaudara karena Islam. Jadi, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang hadir atau yang tumbuh karena sama-sama beragama Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka islahkanlah, maka damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Di ayat ini Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa setiap mukmin dengan mukmin lain adalah bersaudara. Maka tidak pantas dan tidak layak sesama mukmin itu kita bercerai-berai atau bermusuhan. Jika terjadi perselisihan, Allah menyuruh kita untuk mendamaikan kedua orang mukmin tersebut. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena takwa kita, karena mendamaikan, karena damainya ukhuwah Islamiyah. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya tidak akan beriman salah satu di antara kalian sehingga mereka mencintai saudaranya seperti mereka mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut sudah jelas. Jika kita mengaku iman, jika kita mengakui bahwa kita ini seorang mukmin, seorang muslim, maka hendaknya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di hadis yang lain di dalam kitab Bulughul Maram Jami disebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza 'atasa wa hamidallaha fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti dari hadis tersebut adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, bersabdalah Rasulullah SAW, jika hakul muslim halal muslim sit, hak seorang muslim kepada muslim lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, jika kalian bertemu dengannya maka berucaplah salam, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika kamu diundang maka datanglah. Wa idza tansahaka fansahu, jika dia menginginkan nasihat darimu maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallaha fasamidhu. Jadi jika mereka bersin dan mengatakan alhamdulillah atau bersyukur, maka wajib bagi kita mendoakannya dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, jika mereka sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatsba'u, dan jika mereka meninggal dunia maka ikutilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis ini diantaranya yaitu hak-hak muslim, seorang muslim kepada muslim lain itu Rasulullah menjelaskan ada 6. Yang pertama itu adalah jika kita bertemu dengan mereka, seorang muslim dan muslim lain, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum. Dan bagi yang menjawab itu wajib hukumnya, dan jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, yang kedua, jika kita diundang maka datanglah. Seperti hadis Nabi SAW, man du'iya li'irsin falyujib. Barang siapa diundang untuk makan atau walimatul urs falyujib, maka datanglah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, hak muslim yang ketiga yaitu jika dia minta nasihat kepada kita, maka hendaknya kita menasihatinya. Maka kita misalnya dimintai nasihat tentang sesuatu hal atau sesuatu masalah oleh saudara kita seorang muslim, hendaknya kita memberikan nasihat tersebut. Yang keempat yaitu jikalau saudara muslim kita bersin dan mengucapkan
alhamdulillah, maka wajib kita mendoakannya dengan yarhamukallah. Terus yang selanjutnya yaitu yang kelima, jika saudara muslim kita dalam keadaan sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, hakul muslim yang terakhir yaitu jika mereka meninggal dunia, maka ikutilah. Ikutilah di sini bukan kita ikut meninggal dunia, tapi ikutilah jenazahnya di belakang kita, di belakang jenazahnya. Seperti itu, saking baiknya, saking fungsi dan betapa besarnya ukhuwah Islamiyah ada di pandangan Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah Islamiyah nampaknya perlu kita galakkan di zaman ini. Karena apa? Karena ukhuwah Islamiyah di zaman ini kita sebatas ukhuwah. Bukan saja ukhuwah Islamiyah, tapi hanya ukhuwah kelompok. Kelompok-kelompok. Jadi kita dipisahkan dengan kelompok-kelompok dan mustahil ukhuwah Islamiyah akan terjadi manakala kita ta'assub, kita takkid, kita fanatik kepada hanya kelompok kita. Makanya ukhuwah Islamiyah akan berdiri, terbangun karena ukhuwah Islamiyah didasarkan karena agama Islam. Bukan karena kelompok-kelompok dan bukan karena suku-suku atau bangsa-bangsa. Karena pure, murni, karena ukhuwah Islamiyah didasarkan oleh agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah itu datang dari saya pribadi dan dari setan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan, saya selaku Ketua Bidang KBM KKG Kabupaten Magetan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan dan kita amalkan di Ramadan yang penuh berkah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa talabul ilmi fi sabilillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.